Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPI Akta dimanapun berada, bertemu lagi di portal podcast Akta Virtual, sebuah podcast yang menyajikan tentang fakta unik seputar perempuan, isu-isu kontemporer seputar perempuan, dan tentunya akan selalu mengundang narasumber-narasumber yang kece dalam setiap episode podcastnya. Dan kali ini guys, spesial menyambut hari lahir Kartini. Tentunya Akta nggak mau kalah dong untuk menyajikan podcast seputar ya tentang serba-serbi Kartini gitulah gitu. Dan kali ini aku pengen ngangkat tema tentang Kartini masa kini apakah masih gitu. Dan di antara kayak bulan Ramadan, terus kayak curhat dikit ya, kayak kalau di Sudan itu wah parah banget panasnya bisa sampai atas 41 derajat. Plus nanti kalau udah panas kadang mati listrik guys. Jadi kayaknya kalau mau tag podcast siang-siang, waduh udah up kayaknya itu udah lemes banget. Alhamdulillahnya narasumber aku kali ini selain kece tuh baik hati banget. Jadinya aku bisa tag podcastnya malam. Semoga dimudahin aja ya gitu. Oke, sekilas info untuk podcast kali ini nih. Kita tuh pingin gitu ngulik tentang perempuan-perempuan hebat yang semangatnya aku lihat itu kayak Kartini gitu. Kalau dulu kita belajar tentang Kartini gitu kan, kita tuh selalu mengangkat kalau beliau itu adalah sosok wanita ya, yang sama pendidikan itu bener-bener kayak memberi perhatian yang lebih, sama perjuangan itu memberikan perhatian yang lebih. Nah, pinginnya semangat-semangat baik dari ibu kita Kartini itu tetap bisa tuh kita lestarikan sekarang, sehingga kita walaupun ya terlampau jauh lah ya sama ibu kita Kartini zaman hidupnya gitu, tapi tetap bisa mengambil semangat juang dari sosok beliau. Nah, kali ini nih narasumber aku udah ada di obrolan kita. Oke, mungkin aku sapa dulu ya guys gitu. Halo Kak Haryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Paradila, gimana kabarnya? Baik Kak, suara aku jelas kan Kak ya? Jelas banget, bagus Alhamdulillah. bunyinya. Iya, alhamdulillah aku baik banget nih Kak. Makasih ya udah mau diajak ke podcast malam-malam begini. Iya, saya juga berterima kasih sudah bisa ini dikasih kesempatan untuk bincang-bincang dengan Kak Farah di podcast ini. Oke, nah ini belum perkenalan nih ke teman-teman. Jadi narasumber kita ini adalah Kak Haryati. Spesial banget, spesial edisi ya Kak ya. Langsung kita ambil koordinator PPI Akta 2019-2020. Mantap. Sapa Ki, ya teman-teman Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadirli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Salam 24 jam untuk seluruh sobat Akta dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin kita lanjut, saya akan perkenalkan diri dulu lagi ya Kak Farah ya, Oh agar boleh, bisa boleh. kenal mengenal dengan seluruh sobat Akta. Kenalkan, nama saya Haryati, asli Makassar. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Iran, jurusan Teologi Islam. Dan sekarang diamanahi menjadi koordinator Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika 2020-2021. Tadi Kak Farah 2019-2020 loh. Oh iya ya. Di pamflet, Kak, di pamflet jangan-jangan salah dong Kak. Enggak, dan host yang mendampingi saya ini adalah host kebanggaan kita loh, Kak Faradila Awaluna Mustafa dari Divisi Kajian Pustaka Akta 2020-2021. Beliau bukan hanya jago dalam perpodcastan loh, tapi dia dunia literasi pun tidak kalah jago. Inilah penerus-penerus Kartini yang hebat. Terima kasih Kak Farah untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kali ini. Oke guys, Masya Allah kita bisa ngelihat kan semangatnya beliau kayak gimana. Jadi walaupun aku tag podcast malam-malam, aku yakin ini gak bakalan ngantuk deh Kak. Semangat. Sangat. Oke, jadi langsung aja deh Kak ya.
Kalau kita nih kan besok itu mau ada peringatan tentang Hari Kartini 21 April gitu. Kalau dari pandangan Kak Haryati deh ya, menurut Kak Haryati tuh sosok Kartini tuh kayak gimana sih? Kalau dari pandangan Kak Haryati? Ya, terima kasih. Jadi sosok Kartini ya, itu adalah sosok yang luar biasa. Beliau memiliki pandangan dan pemikiran yang melampaui zamannya. Saya rasa semua pada tahu ini. Meskipun sebenarnya jika di masa itu semua perempuan memiliki keistimewaan sebagaimana yang Ibu Kartini miliki, seperti kebangsawanan, keleluasaan mendapatkan pendidikan, dan hubungan relasi dan pertemanan dengan kaum wanita di Barat. Tentu akan banyak yang tampil sebagaimana Ibu Kartini. Namun yang saya lihat berbeda dan itu yang membuat beliau tidak ada salahnya untuk ditokohkan adalah ia memikirkan nasib dan masa depan bangsanya. Ia berpikir untuk kemajuan kaum perempuan. Ia ngotot agar perempuan disamakan haknya dalam pendidikan dan tentu saja juga politik. Dan inilah yang menginspirasi kaum perempuan Indonesia menggelar Kongres Perempuan pertama Indonesia pada 22 Desember 1928 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Ibu. Gitu Kak Farah. Iya sih, keren banget ya Kak ya, Ya, pendidikan gitu. Dia Kak, tapi kebanyakannya itu literasi-literasi yang mengangkat beliau tuh tentang bagaimana semangat beliau gitu Kak dalam pendidikan. Kalau dalam hal pendidikan nih, apakah ada dari sosok Kartini ini yang menginspirasi Kak Haryati dalam hal pendidikan dulu deh? ya. Kalau ini ya, apa ya, pendidikannya siapa Kartini ada tentang misalkan bagaimana Kartini apa ya mendapatkan pendidikan berjuang untuk bisa memperoleh pendidikan, misalkan dia menuntut haknya kepada suaminya sebelum dia menikah kepada suaminya, dia kan ini apa dia meminta persyaratan kepada suaminya untuk bisa pertama untuk bisa membuat sekolah, kemudian yang kedua tidak ada adat-adat yang menyembah kaum laki-laki. Kan di adatnya Jawa waktu zamannya Kartini itu kan ada yang mencium kaki laki kan. Nah di sini Kartini tidak mau, dia mau menolak. Akhirnya suaminya menerima. Kemudian setelah itu dia juga meminta kepada apa ya? Kepada kakaknya Kartono untuk bisa berdiskusi, untuk bisa berbagi ilmu, karena kakaknya kan ini pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu ya. Kemudian beliau juga belajar kepada Pak Kiai gitu, Kiai untuk menuntut ilmu. Kiai diantaranya itu adalah Kiai Saleh Darat untuk bisa diajarkan keilmuan. Kemudian setelah itu juga dia meminta kepada Nyonya Abandenon untuk diajarkan ilmu-ilmu yang lain. Misalkan kemudian juga dikirimkan buku-buku tentang pemikiran-pemikiran perempuan-perempuan di Eropa gitu. Oke oke. Jadi Kartini ini walaupun dia itu menikah gitu kan, persyaratan pernikahannya itu elegan banget gitu ya Kak ya. Jadi kalau Ya. kita ngelihat di sekarang tuh kayaknya persyaratan pernikahan, gue maunya kayaknya skincare deh yang paket A, paket B, paket C gitu. Tapi Kartini ini mengajarkan kita bahwa ada yang lebih itu lebih keren gitu untuk disyaratkan dalam hal pernikahan. Salah satunya pendidikan. Kayak gitu ya Kak ya. Iya, iya benar. Dan untuk kayak zaman sekarang nih Kak, untuk problematika perempuan, di mana perempuan itu sekarang ini kan fokusnya udah ke belah-belah gitu ya. Kita tidak menafikan ada beberapa perempuan-perempuan yang hebat, ada banyak perempuan-perempuan yang berperan di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi juga ada perempuan-perempuan yang menyikapi nih kemajuan teknologi itu justru dengan mereka itu kayak memfokuskan hal-hal yang lain. Misalnya ini tutorial make up nih kayak gini, di scroll semua semua waktunya buat itu, atau gimana caranya nih biar gue glowing, di scroll waktunya banyak buat itu. Nah kalau untuk menurut Kak Haryati tuh gimana gitu Kak menyikapi problematika kayak gini nih, cewek-cewek yang ya kemajuan teknologi itu memang menjadi ujian buat mereka tapi menjadi kayak bumerang untuk semangat belajarnya mereka Kak. Iya. Kalau begini ya,
persoalan ada sebagian perempuan yang fokus kepada penampilan, sebenarnya tidak bisa kita salahkan sih, karena tergantung dari background pendidikan ataupun background bacaan-bacaan yang dimiliki kaum perempuan itu sendiri. Jadi yang berfungsi sebenarnya untuk menyadarkan atau memberikan pengetahuan kepada teman-teman kita yang ini, ya itu adalah peran-peran yang bagi perempuan-perempuan yang sudah tahu gimana. Kemudian apalagi kan sekarang ini kita kan mau menyampaikan bahwa sebenarnya perempuan itu merupakan alat dan senjata bagi kaum kapitalisme. Kaum kapitalisme ini adalah kaum pemodal ya, yang menciptakan alat-alat glowing itu, yang menciptakan model-model pakaian yang model A, model B, model C, yang menampilkan hand body lotion atau yang seperti apa, itu semuanya adalah bentukan dari kapitalisme, di mana kapitalisme ini memang menggunakan perempuan untuk bisa memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah di sini sebagian perempuan yang dimaksud oleh Kak Farah ini itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya tidak sadar bahwa mereka telah dikontrol dan mereka telah dikendalikan oleh kaum kapitalisme ini untuk memberikan sebanyak-banyaknya keuntungan itu. Nah, sebenarnya kita ini yang tahu akan hal itu harus memberikan kesadaran. Tidak ada salahnya memang perempuan untuk berpenampilan cantik, berpenampilan bersih, karena memang dalam agama Islam kan juga menganjurkan bahwa perempuan itu harus berpenampilan menarik, harus menjaga diri, menjaga kesehatan dirinya, kan membersihkan wajah itu juga kan membersihkan menjaga kesehatan muka juga. Tapi bukan berarti bahwa kita yang dikendalikan gitu, kita yang diperbudak oleh alat-alat make up itu. Justru kita yang harus mengendalikan mereka. Maksudnya mengendalikan mereka ini adalah mengendalikan kaum kapitalis itu. Sehingganya maksudnya jadi kita menggunakan sesuai kebutuhan, bukan karena adanya produk-produk baru yang masuk gitu. Misalkan ya, ini yang dibilang kita diperbudak. Misalkan kita sudah beli ini ya, alat make up baru ya. Saya nggak tahu ya jenis-jenis alat make up ya, karena nggak terlalu ini ya. Misalkan maskara baru, misalkan saya beli maskara baru misalkan. Tiba-tiba saya nonton iklan di televisi, ada iklan baru lagi tentang maskara. Padahal saya baru beli loh. Nah, ini kan maksudnya akhirnya saya bilang, ini kayaknya bagus, saya mau beli gitu. Itu kan namanya diperbudak karena bukan kebutuhan lagi sebenarnya, karena kita mengikuti mode, kita mengikuti model-model terbaru ataupun rilisan baru gitu. Itu namanya diperbudak. Tapi kalau kita membeli sesuai kebutuhan, itu nggak ada yang salah. Seperti itu, misalkan saya membeli baju, mau suka dengan model yang ini, saya nggak masalah, tapi karena sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi kalau seumpama saya membeli baju A, B, C dengan berbagai model, itu bukan kebutuhan lagi, tapi itu hanya karena nafsu apa ya istilahnya, nafsu belanja ya gitu. Itu mungkin Kak Farah. Iya, jadi gini Kak, tadi kan kita udah bahas kalau kebutuhan itu boleh. Nah, berarti sesuatu yang berlebihan itu kan pasti akan menimbulkan dampak ya. Nah, menurut Kakak, apakah dampaknya ketika perempuan itu fokus banget sama mode, itu apakah juga berpengaruh pada semangatnya dia dalam menuntut ilmu, Kak? Ya jelas itu, pasti. Karena kan ceritanya seperti ini. Misalkan kalau misalkan saya fokusnya pada organisasi saja gitu, fokusnya pada ini saja gitu, ya, otomatis ada yang terbengkalai gitu, misalkan saya nggak merawat diri misalkan, ataupun kuliah saya cuma setengah. Tapi kalau seumpama kita fokusnya pada kecantikan saja, jadi buku-buku ataupun pelajaran yang lain itu kayaknya nggak akan menjadi masukan. Misalkan gini ya, pernah kan saya pasang status nih ya tentang mengatakan bahwa perempuan jangan mau diperbudak oleh kapitalisme, diperbudak oleh alat-alat make up. Dibalas dengan status yang lain gini, dia bilang ya urusan gue kalau mau pakai kalau mau pakai make up ya urusan gue, terserah, ini muka gue, uang gue, urusan kamu apa gitu maksudnya. Padahal maksud saya nggak seperti itu gitu. Yang
Ya, jadi kalau misalkan kalau cuma make up, fokusnya kita kepada alat make up saja atau kecantikan diri kita, jadi otomatis kita hanya fokus pada daging kita. Kan seperti misalkan kan gini sebenarnya Kak Farah, kan tubuh kita sebenarnya ini sebagai manusia ini kan ada dua dimensi kan ya, jasmani dan rohani kan. Nah, sedangkan yang jasmani inilah yang kita make upi. Jadi kalau seumpama kita hanya fokus pada fisik kita, artinya kita hanya menghargai pada daging kita, tubuh kita aja, tapi tidak menghargai rohani kita. Padahal rohani kita ini menginginkan perkembangan gitu. Ya, perkembangannya seperti apa ya? Keilmuan, doa dan seterusnya gitu Kak Farah. Ini menurut saya loh Kak Farah. Iya, memang ini kita ngobrol santai gitu kan ya Kak, berbagi Iya, opini iya. kayak gitu. Iya sih, aku juga setuju sama Kak Haryati. Kenapa aku ngangkat mode gitu ya? Karena memang itu ya Kak ya yang memang menjadi fokus para milenial sekarang kayak gitu. Dan Iya, ternyata ya, dan ternyata kita ketika melihat Raden Ajeng Kartini itu kita melihat bahwa wah ternyata ada gitu sosok perempuan yang dia itu walaupun sudah meninggal itu ada sesuatu lah yang bisa kita ambil dari beliau dan itu bukan terkenalnya itu karena kecantikannya tentang berapa 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 biaya perawatannya di daerah kebangsawanan kayak gitu loh Kak. Jadi itu sih yang benar-benar mungkin bisa jadi pelajaran ya buat kita cewek semuanya bahwa gak hanya soal model dan betul katanya Kak Haryati memang asalkan itu butuh nggak apa-apa ya Kak ya. iya. Jadi kalau lebih yang berlebihan atau bahkan sampai menghilangkan fokus kepada yang lain itu mungkin yang menjadi persoalan. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah Kartini itu kan sebagaimana kita dari tadi udah membahas, itu kan selalu kayak perjuangannya tuh terkenalnya kebanyakan tentang pendidikan. Nah, kalau katanya Kak Haryati nih, apakah perempuan itu emang harus sih untuk jadi pinter gitu, Kak? Iya, kalau ini harus banget menurut saya ya. Perlu ditekankan gini ya, bahwa perempuan itu adalah manusia juga. Yang karena itu juga harus cerdas dan pintar dan menjalankan tugasnya di muka bumi sebagai perwakilan Tuhan. Alhamdulillah Islam agama kita juga mendorong hal itu, yaitu mendorong manusia untuk berpendidikan tanpa melihat ada perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan diwajibkan menuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Saya yakin Kartini juga terinspirasi oleh semangat Islam itu. Bukankah kita mendapat informasi bahwa Ibu Kartini rajin ngaji pada Kiai sesuai tadi sebelumnya yang saya sampaikan bahwa beliau belajar di Kiai Saleh Darat. Kartini ini orangnya kalau menurut saya open minded banget ya, terbuka pada seluruh keilmuan. Bisa kita lihat dengan kegemarannya membaca buku-buku tentang pemikiran-pemikiran perempuan Eropa. Yang dari sini dari sini Kartini terinspirasi untuk melakukan perubahan pada kaum perempuan dan budaya yang mengekang pada kebebasan perempuan. Maka dengan itu Kartini makin getol memperjuangkan hak pendidikan yang sama bagi perempuan. Dan perempuan juga harus disadarkan akan pentingnya pendidikan karena tantangan terberatnya adalah ketika perempuan sendiri yang tidak mau maju dan berubah serta merasa nyaman dengan kondisi yang stagnan gitu, seperti yang Kak Farah tadi sampaikan gitu. Itu Kak Farah. Oke, Kak, oke. Jadi berarti perempuan tuh harus pintar. Terus kalau memang perempuan pintar kan, sekarang ini problematikanya ada mulai ketakutan yang muncul ketika perempuan itu pintar, Kak. Jadi misalnya ketika perempuan itu pintar nih, misalnya kalau lu pintar nih, lu nanti nikah nih nggak ada yang mau sama lu, cowok-cowok pada gengsi misalnya yang pertama kayak gitu. Atau yang kedua, nanti lu kalau nikah terus kok nikah kalau nanti lu pinter, kamu pinter, cewek terlalu pinter itu nanti tuh kayak nggak bisa gitu memahami perannya sebagai perempuan, menjadi istri, menjadi ibu, kayak gitu. Dan lain sebagainya adanya kayak penilaian-penilaian negatif pada perempuan pinter. Akhirnya dari penilaian-penilaian yang tumbuh di masyarakat itu, akhirnya perempuan tuh selalu kayak beberapa perempuan ya yang bilang
ya udahlah nanti ujung-ujungnya aku juga di dapur, sumur, kasur kayak gitu Kak. Nah itu gimana Kak menyikapi kayak gitu? Gini ya, sebenarnya kan inilah yang ingin disampaikan oleh Kartini bahwa kenapa pendidikan itu sangat penting ya, pendidikan itu sangat penting bagi perempuan karena pendidikan perempuan itu bukan untuk dirinya. Disampaikan sama Ibu Kartini loh bahwa kami menuntut pendidikan ini bukan untuk melawan laki-laki atau untuk melakukan penindasan terhadap laki-laki, tapi kami ini adalah ibu pertama, pendidik pertama bagi anak-anak kita. Kalau perempuannya tidak berpendidikan, bagaimana bisa membangun peradaban? Bagaimana bisa mendidik anak? Padahal ini anak yang dilahirkan oleh perempuan inilah yang akan diletakkan di masyarakat. Kalau ibunya yang nggak berpendidikan, apa yang mau diisi oleh anak-anaknya? Gitu maksud saya. Kemudian ketika ketakutan yang dirasakan oleh kaum perempuan bahwa takut nggak ada yang melamar ataupun laki-lakinya yang takut menikahi perempuan yang cerdas gitu. Saya rasa ini nggak perlu kita jadikan tolok ukur gitu. Kita tetap harus pasang standar bahwa kalau kita memang punya prinsip bahwa saya harus berpendidikan, suatu saat nanti akan ada seorang laki-laki yang akan memilih perempuan yang cerdas karena menginginkan keturunan yang cerdas, gitu. Jadi kalau menurut saya, jadi jadi maksudnya perempuan jangan merasa insecure terhadap pandangan-pandangan atau jangan merasa patah semangat dengan pelabelan-pelabelan yang dilahirkan oleh kaum laki-laki. Itu hanya untuk menekan potensi-potensi yang ada pada perempuan seperti itu. Jadi kalau menurut saya tetap bangkit terhadap semangat itu untuk belajar, mendidik karena pegang prinsip bahwa kita ini sama-sama manusia, sama-sama ingin mengembangkan potensi, sama-sama ingin memperbaiki masyarakat seperti itu. Ketika perempuannya minta maaf, bodoh ataupun kurang pintar, akan menghasilkan juga anak-anak yang kurang cerdas seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa ketika ada perempuan cerdas baru anaknya bodoh atau anaknya cerdas tapi ibunya nggak berpendidikan, itu bukan tanda juga. Tapi setidaknya ini standar umumnya gitu Kak Farah. Jadi kalau bukannya kan ini juga Presiden kita RI Soekarno kan mengatakan bahwa ketika kau ingin melihat sebuah kemajuan suatu bangsa, lihatlah perempuannya. Nah, ini sangat mendalam banget yang menunjukkan bahwa memang perempuan itu adalah tonggaknya, dasarnya. Jadi ketika memang kau ingin melihat sebuah peradaban yang bagus atau melihat sebuah bangsa yang sangat maju, silakan perbaiki perempuannya. Nah, disinilah kenapa kaum kapitalisme ini ingin merusak perempuannya seperti itu, karena tidak ingin melihat sebuah negara itu maju dan mandiri. Misalkan ya Kak Farah ya, bukan saya mau mengagung-agungkan Iran loh ya Kak Farah, tapi begini, emang gini Kak Farah. Nah, di Iran itu kenapa tapi sudah sedikit demi sedikit sudah terserang sih oleh kapitalisme itu. Di Iran itu kan sebenarnya negara mandiri ya. Dia kan kemarin itu maksudnya sampai hari ini tuh dia diembargo. Jadi Barat ataupun Amerika Serikat sebagai negara maju itu tidak mampu memasukkan barang-barangnya untuk di Iran gitu. Jadi Iran itu memproduksi barang sendiri gitu. Kemudian dari situ kapitalisme tidak mampu kenapa ceritanya sekarang itu mulai model masuk itu berusaha dimasukkan itu karena adanya sedikit kelonggaran dari presidennya Iran sekarang. Yang presidennya Iran sekarang itu ingin membuka kerjasama padahal pemimpin tertingginya yaitu Wilayatul Faqih itu tidak mengizinkan. Dia mengatakan bahwa ketika kau bekerja sama dengan Amerika, kamu akan menjadi budaknya. Ya benar, karena lihatlah negara-negara yang lain didikte pastinya. Misalkan di Indonesia ya, kita nggak bisa salahkan bahwa di Indonesia itu didikte oleh Amerika. Misalkan anak bangsa mempunyai punya karya sendiri, misalkan mobil ya, kemarin itu ada berita bahwa anak bangsa menciptakan mobil, tapi ujung-ujungnya nggak dikembangkan. Kenapa? Karena ada tekanan dari luar bahwa ketika anak bangsa ini benar-benar menciptakan mobil, jadi otomatis produk-produknya itu tidak akan bisa
terjual lagi, akan mandiri bangsa itu, seperti itu Kak Farah. Jadi sebenarnya memang intinya perempuan itu harus punya prinsip, nggak boleh ada yang maksudnya yang menekan bahwa kamu nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh seperti itu, harus pasang prinsip seperti itu. Jadi tapi prinsipnya itu dari mana ya, dari pendidikan itu juga sendiri dan bacaan-bacaan yang dia peroleh, gitu Kak Farah. Mantap banget ini penjelasannya. Aku jadi kayak menyimpulkan sesuatu. Jangan-jangan nih ya, eh, kita tidak menafikan ya Kak, ada perempuan pintar yang memang orientasinya itu nggak sama kayak yang Kak Haryati sampaikan. Dan juga kebetulan sama-sama prinsip aku pengen jadi pintar kayak gitu ya. Maksudnya kita berdua sama-sama prinsipnya kayak gitu buat jadi pintar. Tapi ada ternyata kebanyakan perempuan di zaman ini mungkin juga ada pengaruh ya untuk dari orang kapitalis sendiri bahwa perempuan itu menjadi pintar itu hanya untuk orientasinya itu orientasi keuangan materialis. Jadi misalnya kerja atau misalnya karir atau pokoknya tentang hal-hal yang seperti itu. Jadinya ketika ditarik kepada ranah rumah tangga atau bahkan ranah pendidikan anak, maka dia tidak punya pandangan terhadap hal yang itu, Kak. Kayak gitu. Jadi ya apa ya? Jadinya kita melihat bahwa di masyarakat ini problematikanya adalah itu ada nih perempuan yang sukses di karirnya, sukses dalam pendidikannya, tapi ketika kita melihat di rumah tangganya misalnya gitu, anak-anaknya nggak keurus, anak-anaknya yang curhat ke konseling sekolah, kalau ibunya nggak perhatian, ya kayak gitu Kak. Ya. Gimana sih juga problematika kan ya Kak? Iya benar sekali nih. Jadi ini sebenarnya pertanyaan dan termasuk tulisan saya kemarin tentang Kartini ini untuk saya setor di set yang ini, set luar. Saya katakan bahwa pertanyaan bilang memang benar sih bahwa perempuan hari ini itu sudah merasakan dunia pendidikan. Pertanyaan pertamanya sebenarnya gini landasannya. Apakah sebenarnya memang cita-cita Kartini tentang pendidikan perempuan itu sudah terrealisasi saat ini gitu? Kalau mengatakan bahwa dinilai pendidikan itu bergelar tinggi ataupun memasuki dunia publik sesuai dengan potensinya ya, sesuai potensinya atau profesi yang diinginkan, bahkan ada presiden perempuan. Apakah itu menjadi standar? Kalau itu menjadi standar, artinya pendidikannya, cita-cita pendidikannya Kartini berhasil. Namun seiring dengan ini, persoalan perempuan kan makin kompleks seperti yang Kak Farah sampaikan, yang bahwa bukan hanya anak-anak saja yang terlantarkan, tapi yang perlu juga kita sampaikan bahwa diskriminasi terhadap perempuan juga semakin meningkat. Misalkan seperti apa? Misalkan eksploitasi terhadap perempuan, ketertindasan terhadap perempuan. Ini yang sebenarnya yang perlu dijawab oleh teman-teman perempuan itu sendiri. Sebenarnya tujuan untuk mengenyam pendidikan itu sebenarnya apa gitu. Sama halnya kemarin waktu saya sampaikan diskusi kemarin dengan teman-teman di luar bahwa kita meneriakkan emansipasi, kita meneriakkan sebuah gerakan-gerakan kebangkitan terhadap perempuan. Sebenarnya tujuannya apa? Kalau memang benar-benar perbaikan terhadap perempuan nggak masalah, tapi kalau tujuannya memang untuk melawan untuk laki-laki, ini kan sebenarnya salah. Karena sebenarnya kita bukan untuk melawan laki-laki, tapi melawan ketidakadilan gitu. Jadi objeknya itu adalah ketidakadilan seperti itu. Jadi sama halnya dengan gini, kita mengenyam pendidikan untuk apa? Kalau tujuannya hanya untuk mencerdaskan diri, artinya memang dirinya saja yang dia pikirkan. Tapi kalau seperti cita-citanya Kartini itu adalah perbaikan masyarakat, perbaikan terhadap perempuan karena anak-anak, karena pusat pendidikan anak itu terhadap ibunya, otomatis si perempuan ini akan mengenyam pendidikan sesuai untuk anak-anaknya itu, gitu Kak Farah. Jadi tergantung dari tujuan dan pandangan perempuan itu sendiri kalau menurut saya Kak Farah. Oke, keren banget sih ya. Jadi intinya itu tentang bagaimana kita memandang pendidikan gitu ya Kak ya. Ya. Dan ternyata pandangan kita terhadap pendidikan itu guys, itu juga akan berpengaruh pada apa yang dihasilkan dari pendidikan itu sendiri. Oke Kak, itu sebenarnya tuh ngundang kakak ini karena aku tuh ngerasa bahwa kakak itu adalah kalau bisa dibilang idola gitu ya Kak ya. Parah sih. Waduh.
Jadi kayak gini Kak, jadi aku tuh kalau lagi banyak tugas gitu ya, aku tuh selalu kayak inget kakak kadang, wah malu gitu, malu rasanya kayak aku masih jomblo, nggak punya anak, belum punya suami gitu kan. Tapi ada sosok kayak kakak itu yang seorang istri, seorang ibu gitu, seorang pegiat organisasi, nah kayak gitu Kak. Jadi kayak orang kita nggak pernah, ya kita memandangnya tuh kayak bagaimana bisa gitu Kak memiliki itu kan yang benar-benar juga termasuk dicita-citakan Kartini di mana seorang perempuan itu dia tidak kan ada sebagian yang menganggap bahwa ya udah nggak usah nikah, nggak usah patuh sama laki-laki, kita berdeka, nggak usah kayak gitu, fokus karir aja. Tapi ternyata ada gitu, masih ada stok-stok perempuan-perempuan yang dia itu sukses gitu. Dia sukses sebagai istri, dia sukses menjadi ibu yang disayang sama anak-anaknya, tapi dia juga berkontribusi gitu Kak untuk sesama. Nah, itu mungkin bisa dibagi gitu rahasia-rahasianya Kak Haryati. Aduh, kalau saya malu kayaknya. Eh, Gimana ini dong? ya, kalau menurut saya ya, ini kayaknya sepertinya ini ya panggilan kemanusiaan dan agama aja sih. Kan begini prinsipnya, semakin kita berpengetahuan, maka semakin sadar ya bahwa kita pada apa yang telah menjadi kewajiban kita. Jadi ketika seumpama kita berpengetahuan, jadi kita semakin sadar dan tahu apa sih kewajiban kita, misalkan sebagai seorang perempuan gitu. Saya tidak mau di sini posisinya sebagai ibu atau istri menjadi batasan bagi saya untuk tidak bisa berbagi sesama. Meskipun yang saya bagi ini sederhana dan tidak seberapa. Hanya berupa sharing, pengetahuan dan pengalaman serta motivasi. Namun saya harap dengan itu banyak dari kita bisa tercerahkan bahwa hakikat hidup kita sebenarnya adalah berbagi. Islam pun menuntut itu, bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Gitu Kak Farah, nggak terlalu banyak muluk-muluk. Tapi beneran Kak, tapi itu gimana gitu cara bagi waktunya? Kan Anda itu kan seorang istri, seorang ibu gitu. Terus juga harus ngehandle misalnya di akta gitu jadi koordinator di apa buat anak-anak Timur Tengah dan Afrika. Apakah nggak ada masa kayak Antum itu ngerasa bahwa ih berat banget kayaknya ini banyak banget tugas gitu. Karena emang tanggung jawabnya Apa ya? banyak. Ini yang sebenarnya yang perlu diluruskan. Sebenarnya menikah itu bukan ketika kita menikah artinya beban itu bertambah ya. Memang akan ada bertambah sih, tapi justru ketika kita menikah dengan laki-laki yang pas, maksudnya laki-laki yang sesuai dengan tujuan kita. Kan ceritanya gini, sebelum menikah kan ada yang namanya komitmen kan, komitmen. Kemudian kita memilih laki-laki yang seperti apa gitu. Kemudian apakah sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita gitu. Itu kan ada semuanya kan dibicarakan dari awal untuk membicarakan komitmen-komitmen dalam pernikahan gitu. Nah, jadi menikah itu bukan beban yang maksudnya menjadi penghalang, menjadi penghalang. Justru sebenarnya dengan adanya pernikahan ini, bahkan saya pernah mengatakan kepada suami loh, mengatakan gini, kan saya satu kampus dengan suami ya waktu di Indonesia. Saya sampai mengatakan, kok kayaknya kita telat banget ya nikahnya. Seandainya waktu kita di kampus, waktu seaktif-aktifnya di kampus, kita menikah, mungkin kita akan lebih berkembang gitu, lebih maju karena karena ada teman sharing gitu, teman diskusi. Kapanpun dan jam berapapun itu ada selalu teman untuk bisa diskusi gitu. Jadi kalau kita memiliki pasangan yang pas, pasangan yang mendukung, pasangan yang sejalan dengan kita, saya rasa nggak ada yang berat menurut saya. Karena misalkan gini, bersamaan dengan antara rapat, ada tugas, ada anak. Kita sharing sama suami, saya besok ada rapat loh, ada ini, anak-anak juga mau gini. Suami suami juga lihat jadwalnya gini-gini. Oh, kalau gitu kita bagi. Jadi untuk sekarang ini suami yang lagi menindakbobokkan anak-anak, suami yang mengayun anak-anak gitu, mengayun anak saya yang paling kecil ini. Jadi ada pembagian tugas, mana pembagian tugas ini bukan dicaplok atau dikatakan bahwa itu maksudnya hak paten bahwa perempuan yang harus
menidurkan anak, perempuan yang harus mengganti mengganti pampers ya namanya ya, Iya, nggak tahu ya, ya. mengganti anak ya, atau perempuan yang harus masak, enggak, tapi sesuai dengan kondisi gitu. Kalau suami yang punya waktu, suami yang masak. Kalau istri yang punya waktu, istri yang masak gitu. Jadi tidak ada rasanya yang merasa berat. Padahal waktu kemarin loh, pemilihan koordinator kemarin itu, saya baru-baru lahiran itu. Dan waktu saya, iya baru-baru lahiran, bahkan belum kondisi fit banget itu. Iya, belum kondisi fit banget. Jadi, tapi saya merasa gini ya, saya bilang sama suami, diizinkan enggak? Suami berapa kali yakinkan, bisa enggak? Bisa enggak? Saya bilang kalau saya didukung ataupun dibantu, saya kan pasti bisa. Karena saya hanya butuh orang yang membantu saya, yang memberikan spirit kepada saya seperti itu. Iya, akhirnya iya bismillah maju gitu. Jadi intinya sebenarnya nggak ada yang berat sebenarnya. Kita hanya butuh teman yang sharing, dan teman yang paling pas untuk sharing itu adalah suami. Seperti itu. Ketika lelah ada teman untuk ada tempat untuk bersandar, ada tempat untuk curhat. Ya ayolah Kak Farah. Hari ini suaminya denger gak ini? Suaminya lagi denger nggak? Dengar Senyum-senyum ya. gitu. Waduh, so sweet banget aku di sini. Suami kemarin itu presiden IPI Iran kemarin, baru-baru lengser ini suami. Jadi kemarin itu bersamaan kita posisinya sama-sama ketua, jadi membagi waktunya itu benar-benar kayak padat banget gitu. Pernah malah suami rapat, saya juga rapat. Jadi akhirnya anak dikasih ke kakaknya, minta tolong. Jadi anak lagi dipahamkan, minta tolong Umi sama Abi lagi ini mau punya jalasa, minta tolong dijaga adiknya. Oke, kalau gitu. Itu jadi ada pemahaman-pemahaman yang kita bentuk itu dalam satu keluarga. Tapi bukan berarti keluarga saya ideal ya. Ada pasti masalah-masalah, tapi semuanya bisa terselesaikan kalau dengan kepala dingin gitu, Kak Farah. Okay, mudah-mudahan dari sini ada termotivasi ya untuk bisa menikah. Berarti Kak Haryati yang ceramah di undangan nikahannya ya, gara-gara dengerin podcast kita soalnya. Atau nanti kita mau ngundang berdua, boleh gak sih Kak, paket lengkap di podcast kapan gitu kek? Pasti banyak tuh yang dengerin. Iya Kak Haryati sama suami gitu kan. biar kita bisa terinspirasi. Oke, jadi aku mandangnya dari kisah romantis itu kayak ini loh, ada perempuan-perempuan yang tetap fokus pada pendidikan, kontribusi buat umat jalan, tapi tetap tetap dia itu menganggap bahwa pernikahan itu memang bukan suatu beban gitu ya Kak ya, malah menjadi support system utama ya. Benar. Jadi bener ya Kak, kan kadang kalau misalnya kita ngelihat Kak Haryati kayak pinter gitu, pendidikan tinggi, terus juga riwayat organisasi mungkin sudah baik gitu. Ada kan beberapa orang yang menganggapnya kayak ini pasti nanti nggak patuh nih sama suami kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya kayak aku yang baru aja ini dilantik jadi direktur perempuan gitu, itu nanti ada ketakutan-ketakutan yang muncul dari penilaian orang kayak nanti anak ini nih, tapi ya naudzubillah sih ya, semoga nggak jadi doa gitu, ucapan orang-orang kayak nanti anak ini jadi dilatih jadi pemimpin, nanti gimana coba dia bisa patuh sama suami kayak gitu Kak. Padahal Kartini aja kalau kita ngelihat kan nggak malah maksudnya nggak kayak gitu, tapi aku juga nggak bisa menjawab karena memang karena memang aku juga belum, dan karena memang juga nggak punya ilmu, tapi ya cuman tinggal ya Allah naudzubillah gitu, tapi diam-diam bertanya, masa iya ya kayak gitu. Nah mungkin bisa Kak Haryati bantu jawab nih pertanyaan ini. Waduh serem banget. Ya, kalau saya sih Kak Farah nggak perlu takut sih, maksudnya persoalan yang tadi ini itu hanya wanti-wanti aja, istilahnya bayang-bayangan hitam aja terhadap kita sebagai seorang perempuan, bisikan-bisikan setan kalau menurut saya. Kalau saya tetap berjalan Kak Farah, menjalankan sesuai kewajiban, karena sebenarnya perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin hari ini itu sebenarnya sangat bagus.
apalagi ketika memang niatnya memang untuk kedepannya nantinya ya. Jadi ada pengalaman bisa kita share loh kepada anak-anak, bagaimana kita juga bisa bagaimana memanage, dan pengalaman organisasi itu loh sangat benar-benar sangat membantu menurut saya. Jadi dengan banyaknya problema-problema yang kita hadapi baik di kampus, baik di organisasi kedua, ketiga, dengan adanya banyak ini pergesekan itu justru melatih kita menjadi dewasa, melatih kita untuk lebih bijak dalam memanage waktu, lebih bijak dalam memahami karakter seseorang. Jadi sebenarnya organisasi itu bukan sebenarnya untuk mengajarkan kita untuk membangkang, tapi bagaimana membentuk karakter kita, membentuk diri kita, bagaimana membantu kita nanti memahami suatu persoalan-persoalan ke depannya. Ini persoalan yang kita hadapi di organisasi ini sebenarnya kecil banget ini. Nanti kalau kita terjun ke masyarakat akan lebih besar. Nah, dari sini sebenarnya banyak yang kita perlu pelajari dan yang akan kita terapkan nanti di masyarakat seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu yang kita khawatirkan. Kalaupun ceritanya Kak Farah mungkin masih karena belum merasakan ya. Mungkin terbayang-bayang benar nggak ya nanti laki-laki nanti ada yang dekat kepada saya. Insya Allah Tuhan akan memberikan. Kalaupun umpama bilang, loh saya 5 tahun sudah menanti kok belum datang, saya benar akan ada waktunya, akan ada harinya yang lebih indah. Tuhan sudah menuliskan semuanya kalau menurut saya. Jadi jalankan saja sesuai dengan niat sucinya, jangan ada embel-embelnya. Maksudnya kan ada orang gini Kak Farah kan ya, ada orang berorganisasi gini, pengennya dia menerima semua jabatan-jabatan misalnya hanya untuk di kurikulum vitae-nya kan, tapi tidak menjalankan amanah gitu kan. Ini kan sebenarnya nggak bagus niatnya gitu. Jadi pas nanti di saat diamanahkan di masyarakat, karena melihat background-nya, itu kan ceritanya, loh saya nggak paham dengan ini. Otomatis orang akan tahu bahwa lah ini CV-nya gimana gitu. Padahal CV-mu kan di sini sudah menjadi pengalaman di sini, pengalaman di situ, pengalaman di sini. Otomatis ceritanya akan dipertanyakan. Tapi ketika seumpama benar-benar menjalankan amanah dengan baik, fokus dengan itu, insya Allah kan semuanya terjawab dengan baik Kak Farah, kalau menurut saya. Jadi ketakutan-ketakutan itu hanya sebuah bayangan saja Kak Farah. Iya, betul-betul. Iya, semangat Kak, makasih ya. Oke, kayak gitu guys. Jadi organisasi, bener sih, ini vokal poinnya, organisasi itu bukan untuk media membangkang. Organisasi itu adalah media untuk belajar bagaimana kita nanti akan dihadapkan oleh problematika masyarakat yang lebih besar. Oke Kak, gimana sih caranya kita tuh meneladani Kartini di zaman sekarang tuh Kak? Ya, kalau ini ya, tentu yang perlu kita teladani itu adalah spirit perjuangannya, semangat berjuangnya, termasuk perlawanannya. Perlawanan di sini dalam arti tanda kutip ya, bukan perlawanan membangkang, maksudnya membangkang ya kalau untuk kondisi sekarang, tapi perlawanannya pada tradisi yang mengungkung dan membatasi perempuan untuk berpendidikan dan cerdas. Jangan sampai seremonial memperingati Hari Kartini ini hanya didominasi dengan kegiatan yang bersifat meniru Kartini dari tampilan fisiknya saja, seperti perlombaan mengenakan kebaya, konde, rias wajah, lomba memasak dan lain-lain. Itu tidak salah untuk kita memeriahkan sehingga sosok Kartini jadi dikenal di generasi sekarang. Namun hakikat dan inti dari peringatan itu jangan sampai terabaikan. Hari ini kaum perempuan belum terbebas dari banyak masalah dan problema yang melilitnya. Kita masih dibayang-bayangi kejahatan, misalkan pornografi, kekerasan, penjualan perempuan, perbudakan modern. Perbudakan modern ini ya itu tadi, alat-alat make up, mode, dan sebagainya. Bahkan sampai pada kampanye yang menjauhkan perempuan dari kodratnya. Ini yang perlu memang dipahami oleh kaum perempuan. Kodratnya kita itu, perempuan dasarnya itu adalah pemalu. Namun bagaimana tren sekarang mendorong perempuan-perempuan muda kita berlomba-lomba tampil berjoget di publik. Bukan kebebasan seperti ini yang diperjuangkan Ibu Kartini, tapi mendorong perempuan untuk juga mengambil peran-peran publik untuk menciptakan kehidupan sosial yang baik untuk semua. Dengan potensi yang sama dimiliki laki-laki, perempuan juga harus bisa tampil di publik sebagai sosok yang cerdas dan bisa memberikan solusi bagi problema-problema sosial. Bukan dikagumi dan dipuji-puji karena yang diperlihatkan di publik adalah kecantikan wajah atau kemelekan tubuh. Seperti itu Kak Farah.
Oke, bener sih. Jadi kebanyakan memang, Hari Kartini ini itu ya diperingatinya ya tentang bagaimana kita meneladani Kartini dari segi fisik. Dari aku kecil sih kayak gitu sih, Kak. Kayak lomba baju adat, kayak gitu kan, lomba make up, kayak gitu. Tapi alhamdulillah malam ini tercerahkan, bener katanya Kak Haryati bahwa sebenarnya jangan sampai, euforia kita dalam merayakan Hari Kartini hanya fokus pada penampilan, pada lain sebagainya gitu. Kita harus mencari, menggali bagaimana semangat beliau dalam mencerdaskan diri dan sekitarnya. Oke nih Kak, Hmm. nggak kerasa banget sebenarnya pengen lama banget tapi udah 40 menit ya gitu. Jadi pesan nih Kak, pesan untuk para perempuan zaman sekarang, apalagi muslimah nih, supaya bisa terus menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang taat, perempuan yang cerdas, tapi dengan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Silahkan Kak Haryati. Iya ya. Pesan saya gini ya, yang juga tentu termasuk untuk diri saya sendiri ya. Itu mari kita mencintai ilmu. Itu yang paling utama. Mari kita mencintai ilmu. Jadi manusia itu siapapun itu harus mencintai ilmu. Mari lebih memilih menyibukkan diri dengan aktivitas yang mampu memperluas wawasan kita. Sebab tanpa pengetahuan yang cukup, bagaimana mungkin kita bisa turut menyumbangkan saran kontributif untuk kemajuan bangsa kita, khususnya kaum perempuan. Itu. Kemudian yang kedua apa? Itu adalah misalkan gini ya, bukan misalkan, tapi giat membaca dan rajin berdiskusi. Misalkan seperti ini, termasuk rajin mengikuti program-program diskusi yang sekarang marak dilakukan dalam bentuk webinar. Ini adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan. Yang ini saya mau bacakan Kak Farah tentang surat Kartini ya, untuk teman-teman semua, Sobat Akta. Ini, saya malu sekali memikirkan kepentingan pribadi. Waktu saya baca ini, mata saya berkaca-kaca loh Kak Faras, maksudnya saking dalamnya keinginannya Kartini ini. Saya berpikir-pikir dan mengelamun tentang keadaan saya sendiri dan di luar. Di sekeliling saya demikian banyaknya orang yang hidup menderita dan sengsara. Seolah-olah udara tiba-tiba bergetar disebabkan oleh suara orang-orang menderita di sekeliling saya yang menjerit, mengerang dan mengeluh. Lebih keras lagi dari suara mengerang dan mengeluh terdengar bunyi mendesing dan menderau dalam telinga saya. Bekerja, bekerja, bekerja. Berjuanglah membebaskan diri. Baru setelah kamu bekerja membebaskan diri, akan dapatlah kamu menolong orang lain. Bekerja, suara itu saya dengar terang sekali. Itulah pesan saya Kak Farah. Mari berjuang membebaskan diri, baru kemudian memikirkan kebebasan orang lain. Jadi mari kita awali dari diri sendiri dulu. Jadi kaum perempuan dan kaum Sobat Akta kaum perempuan, mari merubah diri sendiri dulu. Ayo perbaiki mindset kita dulu. Jangan pernah mau dibayang-bayangi oleh bisikan-bisikan setan, gitu Kak Farah. Terima kasih, salam aliansi. Oke, makasih ya Kak Haryati. Jadi teman-teman di rangkaian pembicaraan kita kali ini kita bisa mendapatkan sebuah insight ya, sebuah pandangan baru di mana kalau kebanyakan teman-teman nanti bakalan dengerin portal mungkin melihat Kartini dari sisi manapun, tapi kita sebagai sahabat PPI Akta di mana kebanyakan adalah mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan jauh dari orang tua, meninggalkan banyak hal di tanah air, tentunya kita juga harus melihat Kartini ini dari segi bagaimana beliau itu berjuang demi pendidikan. Sebagaimana yang tadi disampaikan Kak Haryati di berbagai jawaban dari pertanyaan aku dan juga ditambah lagi dengan closing statement dari beliau bahwa ayo kita sebagai perempuan itu mencintai ilmu kayak gitu. Kita bisa untuk menjadi cantik, bisa untuk menjadi bersih, tapi jangan jadikan itu dengan porsi yang sangat berlebihan sehingga kita itu menjadi tidak haus dengan ilmu. Karena sebagaimana cita-cita Kartini bahwa Kartini tidak bercita-cita hanya mencerdaskan dirinya sendiri, walaupun memang harus diawali dengan keinginan mencerdaskan diri sendiri. Tapi Kartini memiliki cita-cita besar di mana dia tahu bahwa seorang perempuan adalah tonggak peradaban suatu bangsa gitu. Jadi bagaimana nanti kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang nantinya akan berjuang untuk bangsa, kalau kita sebagai perempuan ya kualitasnya aja minim gitu.
atau malah menyedihkannya diminim-minimkan karena merasa diri kita perempuan. Percayalah bahwa perempuan itu memiliki potensi yang besar, memiliki perjuangan yang juga besar, memiliki ranah-ranah yang harus diusahakan, ranah-ranah yang harus dipelajari, dan tentunya itu nggak bakal bisa kalau kita nggak mencintai ilmu. Oke, terima kasih Kak Haryati sudah bergabung di podcast kita. Semoga sehat-sehat terus ya Kak ya. Ya, terima kasih. Begitu juga Kak Farah, sehat selalu. Jaga kesehatan bulan puasa. Siap. Insya Allah. Makasih sahabat PPI Akta. Demikian dulu podcast dari kita. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.